Shalom, haleluya. Kita bersyukur sekali lagi malam hari ini kita dapat mendengar kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, yang ada di gereja, dan yang ada di mana-mana. Kita percaya kesempatan ini Tuhan memberikan kita waktu untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana saat malam hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kami ruang untuk mau belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Sertai kami, urapi kami, beri kami kebijaksanaan untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terus berbicara, terus berkarya di tengah-tengah kami saat malam hari ini, ya Bapa di surga. Haleluya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu di dalam Lukas 12 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbicara kepada kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa berhadapan dengan situasi kekhawatiran, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah khawatir, Tuhan melihat kita. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, siapapun kita, apakah kita laki-laki atau perempuan, tua atau muda, orang kaya atau orang miskin, semuanya pasti pernah mengalami atau pernah merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Tipulah jika ada orang yang berkata, seumur hidup saya tidak pernah merasa khawatir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena rasa khawatir adalah bahagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu biasa, ya. Tetapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau berterusan hidup di dalam kekhawatiran. Nah, lalu bagaimana caranya untuk kita tidak larut dalam kekhawatiran? Caranya cukup mudah, senang sekali, ya. Dimana kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, ya. Setiap hari, setiap saat kita harus membangunkan hubungan kita yang baik, dimana kita terus merindukan penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita itu memiliki damai sejahtera daripada Allah sendiri. Maka dari itu, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Tuhan memelihara kita, menjaga kita supaya kita tetap setia dan tidak merasa khawatir. Bila kita tetap berada dalam kekhawatiran, hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Ketika seseorang terus hidup dalam kekhawatiran, hidupnya pasti tidak ada pengucapan syukur, ya, yang ada hanyalah keluhan dan bersungut-sungut.
di dalam kehidupan. Jadi, supaya kekhawatiran itu hilang, ya kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya sepenuh hati kita. Maka kita akan memiliki damai sejahtera. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berkata kepada kita juga, jangan terpaku ujian, penderitaan, penganiayaan, dan sebagainya. Kita tidak larut dalam kekhawatiran. Sebab firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, kata firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Perhatikan juga perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, menuju ke tanah perjanjian. Meskipun harus melalui padang gurun yang gersam dan panas selama 40 tahun, mereka tidak pernah merasa kekurangan, di mana Tuhan memelihara mereka dengan cara Tuhan yang ajaib, ya. Pada waktu siang ada tiang awan dan pada waktu malam ada tiang api, ya, yang sentiasa menaungi mereka. Ketika mereka haus juga, Tuhan menyediakan air. Ketika mereka lapar, ya, Tuhan juga menyediakan mana untuk mereka makan dan juga burung puyuh. Mungkin saat ini kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu berada di padang gurun. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan lagi khawatir. Yang terpenting firman Tuhan berkata kepada kita, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Ketika kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena di dalam kehidupan kita Tuhan selalu menjaga kita. Jangan khawatir, kata firman Tuhan, di mana Tuhan melihat kita, anak-anaknya, orang-orang percaya. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur saat malam hari ini sekali lagi Tuhan memberkati, mengurapi anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan. Jika ada di antara mereka yang merasa khawatir akan pendidikan, akan pekerjaan, akan kesehatan, akan kehidupan keluarga, Tuhan, kami berdoa. Tuhan terus menjaga, memelihara, dan mengangkat mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap percaya, yang tetap mengandalkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah menaungi anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu, dan menghindarkan mereka daripada kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan mereka semua. Ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.